Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, selalu diberikan rezeki, dan selalu semangat dan mendidik. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi terjadi bagi orang lain luar biasa. Tapi sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, sedang subscribe dan like, supaya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sebelumnya kita akan lihat yang berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, guru mampu menjelaskan konsep Hodge dan konsep Lodge. Yang kedua, guru mampu merancang pembelajaran Hodge. Yang ketiga, soal-soal. Konsep Hodge atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Konsep Lodge, keterampilan berpikir tingkat rendah. Bapak Ibu, apakah tahu artinya? Ya. Jadi konsep Hodge adalah high order thinking skill. Adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sedang konsep Lodge, lower order thinking skill, jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. Menurut Bloom, keterampilan pikir tingkat tinggi erat kaitannya dengan keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Lodge, yang merupakan sebuah kemampuan pikir siswa, secara fungsional pada dasarnya mengacu pada metode atau sistem pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang menggunakan teknik Lodge akrab dengan kegiatan mencatat, menyalin, meniru, menghafal, mengingat, dan mengikuti arahan baik dari teman yang dinilai lebih pintar maupun arahan dari guru. Di Indonesia, metode pembelajaran ini dikatakan sebagai metode yang paling umum, sekaligus paling klasik yang diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Ranah kognitif artinya adalah merupakan perilaku yang menekankan pada intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan pikir. Nah ini, Pak Ibu ya. Jadi dalam ranah kognitif kita kenal C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan atau mengaplikasi, C4 menganalisis, C5 menilai atau mengevaluasi, C6 mengkreasi atau mencipta. Dari ke-6 ini maka bagi dua. Jadi yang dimaksud dengan Lodge yaitu C1 sampai C3. Sedang Hodge C4 sampai C6. Bapak Ibu, kalau kita berbicara Lodge, jadi maka
C1 adalah mengingat, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. C2 memahami, yaitu membangun arti dari proses pembelajaran termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C3 yaitu menerapkan atau menganalisis atau melakukan atau menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. Dan C4 menganalisis, yaitu memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antara bagian dengan struktur atau tujuan keseluruhan. C5 menilai atau mengevaluasi, yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. C6 mengkreasi atau mencipta, menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseruan secara koheren atau fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola atau struktur baru. Kalau kita gambarkan C1, C6, contohnya gini, Bapak Ibu. Jadi, apabila murid, ya, ketika kita menunjukkan gambar, contohnya motor, ya, lalu kita tanyakan ke murid, gambar apa ini anak? Maka selanjutnya anak-anak akan menjawab, gambar sepeda motor. Artinya dia sudah C1. Lalu kita tanyakan fungsinya dari motor tersebut. Di antaranya adalah sebagai alat transportasi yang mengantar dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsinya. Nah, jadi itu termasuk C2. Lalu anak itu ingin mencoba menggunakan motor itu, dan dia belajar menggunakannya sampai bisa. Setelah bisa, maka dia mencapai C3. Setelah dia bisa mengantarkan mungkin orang tuanya atau temannya dengan motor, lalu dia mencoba mengetahui bagian-bagian motor itu. Ada jok, ada ban, ada mesin, ada setir, ada ban. Nah, maka selangsung dia sudah sampai pada C4, Bapak Ibu. Setelah dia mengetahui bagian-bagian motor itu, maka dia memilah. Contoh gini, ban ada yang 275, ada yang 250, ada yang ban 225, dan semuanya punya fungsi masing-masing, termasuk mesin. Mesin tidak satu aja cc-nya, ada 100 cc, ada 125 cc, ada 150 cc, yang itu memberikan tekanan atau kekuatan, power bagi motor itu. Dan dia mempelajarinya semua itu. Secara langsung dia masuk ke C5, Bapak Ibu. Dia mampu menilai, mengevaluasi. Saat dia mencoba membuat motor dengan spesifikasi yang demikian, maka dia sampai ke C6. Mungkin itu saja contohnya, Bapak Ibu ya, untuk penerapan ranah kognitif. Kata kerja operasional. Nah, ini masih ranah kognitif ya, Bapak Ibu ya. Yaitu C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi ini menyebutkan
kata kerja operasional, KKO-nya. C1 atau mengingat contoh kata kerja operasionalnya menyebutkan, menghafal, mengetahui, menulis, memberi label. C2 memahami, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C6 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, menyelesaikan, menggunakan. C4 menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosa, mengedit, menguraikan, membedakan. C5 mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6 membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi itu komponen kata kerja operasional, Bapak Ibu. Lalu gimana umpama kita ingin menyingkat, dalam arti kita ingin mengetahui kata kerja ini termasuk kata kerja apa, ya. Maka setiap aplikasi Word, Excel pasti kita menemukan ini find, ya. Find. Tujuan apa? Menemukan kata kerja operasionalnya. Karena sebenarnya kata kerja operasional itu banyak, Bapak Ibu. Ya, kita coba ya. Kita klik find. Nah, ini. Maka kita menemukan ini isian, ya. Tinggal Bapak Ibu isi di sini apa? Kalau contoh mengelompokkan, langsung klik find next, ya. Nanti otomatis, ya, kata itu akan diblok oleh komputer. Baik di Word, di Excel bisa, di PowerPoint bisa, semua bisa. Karena semua ada varietas find. Nah ini, Bapak Ibu, KKO sebenarnya. Nah, banyak kan? Karena itu kita harus bisa menghafal semuanya. Tapi kadang-kadang kita juga ada kelemahannya, ya. Walaupun kita tahu gambarannya, contohnya, tapi kita masih belum bisa menghafal semua sebanyak ini. Dan itu caranya adalah tetap tadi, setiap program Office pasti ada file-nya, ya. Contohnya nih, nah ini file-nya. Tinggal itu mengisi, contoh ini identifikasi, langsung tekan file next, ya. Maka ini akan terblok dengan sendirinya kata yang kita inginkan. Nah. Dimensi pengetahuan. Pengetahuan faktual berisi tentang fakta yang mendetail, spesifik, dan elementer. Bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Contoh, apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Yang kedua, pengetahuan konseptual, mengenai pengetahuan yang lebih kompleks dan terorganisir, mencakup klasifikasi, kategori, prinsip, model, struktur.
Contoh apabila siswa diminta untuk menemukan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasi. Yang ketiga, pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencakup pengetahuan dalam hal keterampilan, algoritma, teknik, dan metode, dan langkah-langkah menyusun atau menyelesaikan masalah secara sistematis. Pengetahuan metakognitif, kesadaran seorang tentang bagaimana ia belajar, mampu menilai kesukaran suatu masalah, mampu mengamati tingkat pemahaman dirinya, mampu menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Nah ini, Ibu, kembali lagi ke KKU lagi ya. Tetapi ini ranah afektif, yaitu menekankan pada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Nah ini, kalau ranah afektif, maka kita kenal A1 sampai A5, di mana A1 adalah penerimaan, yaitu semacam kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulasi di luar yang datang dari diri peserta didik. A2, menanggapi, suatu sikap yang menunjukkan adanya partisipasi aktif untuk mengikutsertakan dirinya dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Yang ketiga, menilai, memberi nilai, penghargaan, dan kepercayaan terhadap suatu gejala atau stimulus tertentu. Keempat, mengelola, konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki. A5, karakteristik, yaitu kemampuan semua sistem nilai yang telah dimiliki seorang yang mengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Ini kata kerjanya ya, Pak Ibu ya. Jadi menerima itu kalau dijabarkan tuh banyak kata kerjanya, sehingga dan kita harus wajib menghafal. Tetapi kita juga butuh alat bantu untuk memudah, yaitu Find itu ya. Jadi setiap program Office pasti ada Find, dan itu kalau kita coba, nah ini kita akan dapatkan ini dan tinggal milih. Umpama situs memilih ya, Find next ya, maka akan terblok sendiri dengan sendirinya kata-kata memilih itu. Apabila di sini tulis mengasumsikan, maka akan terblok ya ini yang sini ya, Pak Ibu. Jadi itu alat untuk memudahkan kita cepat menyelesaikan masalah jika kita menggunakan komputer. Cukup tekan Find, menulis kata yang kita harapkan, kerjanya maksudnya, maka dengan tidak langsung maka akan terblok sendiri kata-kata itu. Ranah psikomotorik, yaitu lebih menekankan pada keterampilan motorik. Nah, ini materi apa? Ya, keterampilan untuk menggunakan semua indera ya.
penciuman, meraba, dan sebagainya. Kalau kita gambarkan ini, jadi ranah speak motorik itu ada P1, P2, P3, P4, P5. Banyak Bu ya. Jadi di antaranya P1 imitasi. Jadi imitasi itu berarti meniru tindakan seseorang. Yang kedua P2 manipulasi, yang berarti melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, bukan berdasarkan observasi. Pada kategori ini, peserta didik dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. B3, presisi. Presisi berarti secara independen melakukan keterampilan atau menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketetapan dalam bahasa sehari-hari. Kategori ini dinyatakan sebagai tingkat mahir. P4, artikulasi. Artikulasi artinya memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. P5, naturalisasi, yaitu menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah dan membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik atau mental yang ada. Pada kategori ini, sistem sudah dapat melangkah lebih efisien. Biasanya ranah psikomotorik ini umumnya pada wilayah olahraga, Pak Ibu. Ya nih, jadi kategori ya. Jadi ini penjelasan lebih detail mengenai KKO-nya untuk ranah psikomotorik. Untuk imitasi, depresi perilaku adalah meniru tindakan diri orang yang ditunjuk orang lain, mengamati kemudian mereplikasi. Contoh aktivitas yang diukur, mengamati guru atau pelatih kemudian menirukannya, sama dengan aktivitas proses. Sedang kata kerjanya meniru, mengikuti, mereplikasi, mengulangi. Yang kedua, manipulasi, mereproduksi aktivitas dari pelatih atau ingatannya. Contohnya adalah melakukan tugas dari instruksi tertulis atau verbal. Kata kerjanya menciptakan, kembali, membangun, menunjukkan, melaksanakan, mengimplementasikan. Presisi, melakukan keterampilan tanpa bantuan orang lain. Contohnya adalah mempertunjukkan keahlian melaksanakan tugas atau aktivitas tanpa bantuan atau instruksi. Mampu menunjukkan aktivitas pada siswa lain. Kata kerja yang digunakan biasanya mendemonstrasikan, melengkapi, menunjukkan, menyempurnakan, mengkalibrasi, mengontrol. Artikulasi, pengertiannya adalah adaptasi dan mengintegrasi keahlian. Contohnya mengaitkan dan mengkombinasikan aktivitas untuk mengembangkan metode. Kata kerja yang digunakan biasanya mengkonstruksikan, mengintegrasikan, memecahkan, mengadaptasi, mengkombinasikan, mengembangkan, mengformulasikan, mengkoordinasikan. Yang terakhir, P5, Bapak Ibu ya. Naturalisasi,
Definisi perilaku adalah melakukan aktivitas secara terkait dengan tingkat keterampilan yang dimiliki. Contohnya, aktivitasnya adalah mengidentifikasi tujuan, pendekatan dan strategi untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan keperluan. Cara kerjanya merancang, menspesifikasi, mengelola. Ya. Soal, Bapak Ibu. Yang pertama, siswa mampu menggunakan rumus Pythagoras untuk menghitung besi miring bangun siku-siku. Merupakan rumusan kompetensi kognitif tingkat. Bapak Ibu lihat dulu. KKU-nya apa? Adalah menggunakan. Kalau kita perhatikan dalam KKU kognitif, maka masuk ke dalam C3 ya. Apa? Ya, jawabnya E, menerapkan. Yang kedua, berikut ini merupakan kompetensi dasar pada mata pelajaran matematika. Di antara kompetensi dasar berikut ini yang bukan merupakan tingkat kognitif Hodge. Nah, jadi yang bukan termasuk C4, C5, C6. Dari keempat ini yang menganalisis termasuk dalam ini menganalisis ya masuk C4 membedakan termasuk C4 merancang C5 Bu ya. Menganalisis ya. Termasuk C5 juga. Yang E menjelaskan KKU-nya yang menjelaskan termasuk ini C1 ya. Jadi jawabnya adalah E yang bukan tingkat kognitif Hodge. Soal ketiga, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas-unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan, jenisnya adalah ini. Jadi kita lihat kata kerjanya pertama apa? Mendefinisikan. Ya. Kalau kita perhatikan, mendefinisikan adalah kata atau ragam pengetahuan, jenis, konsep, Bapak Ibu ya. Jadi jawabnya D. Soal keempat, pada praktek olahraga renang, seorang siswa mampu berenang sendiri tanpa dibantu oleh guru dan temannya. Pada ranah psikomotorik, perilaku tersebut termasuk tingkatan. Ya, kalau kita lihat, nah ini. Ya, mendemonstrasikan artinya presisi ya Pak ya. Jawabnya C.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.